Salam sehat, sehat mental, jiwa bahagia. Bincang-bincang sehat kita kali ini bersama Riri Kusuma, seorang praktisi hipnoterapis yang sudah cukup berpengalaman di bidangnya. Kira-kira Mbak Riri, kalau boleh tahu berapa tahun sudah menekuni bidang hipnoterapi ini? Menekuni bidang hipnoterapi ini sudah sekitar kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Kalau boleh tahu, ini kan halayak ramai belum tahu nih, apa sih hipnoterapi itu? Bisa dijelasin? Hipnoterapi itu adalah sistem pengobatan yang dia bergerak juga di psikologi dan di luar dari fisik ya. Jadi kita nggak mengobatin fisik manusia, tapi lebih ke mental, ke psikologinya, dan bisa dilakukan secara verbal juga non verbal. Jadi hipnoterapi itu ada dua, verbal dan non verbal. Untuk yang melakukan kegiatan hipnoterapi itu dinamakan hipnoterapis, betul ya? Orangnya sendiri dinamakan sebagai hipnoterapis. Kenapa profesi hipnoterapi itu cukup menarik? Ya, profesi seorang hipnoterapis itu cukup menarik karena profesi ini mengobati benar-benar di mental si pasien, gitu. Bukan fisiknya, tapi mental si pasien. Dimana pasien ini kalau mentalnya terganggu, dia akan kena anxiety, dia akan kena psikosomatis, yang dimana akan menyerang semua sistem kekebalan tubuhnya, atau yang diserang adalah fisiknya, seperti itu. Untuk menjadi seorang hipnoterapis, apakah ada diperoleh pelatihan terlebih dahulu? Ya, untuk menjadi seorang hipnoterapis sendiri itu bisa secara otodidak ataupun bersertifikat. Tapi untuk kalau ini untuk dibuat sebagai seperti profesi, kita menyarankan untuk belajar secara profesional dengan certified atau memperoleh sertifikat dengan lembaga yang sangat qualified atau yang sudah terkualifikasi. Berarti memang ada pelatihannya ya? Ya, pelatihannya. Apakah ada standar pelatihannya bagi seorang hipnoterapis? Pastinya standar untuk setiap lembaga-lembaga itu ada dan berbeda-beda. Di mana satu lembaga mungkin menstandarkan jam terbang atau mereka ini sudah melakukan 10 jam atau ada yang malah lebih dari 10 jam, 100 jam baru mereka lolos bisa berpraktek menjadi seorang hipnoterapis gitu. Kalau untuk menjadi seorang hipnoterapis yang baik itu standarnya? Jadi seorang hipnoterapis yang baik adalah dia itu satu harus mempunyai passion atau keinginan, niatan untuk menjadi seorang hipnoterapis. Yang kedua adalah mempunyai kesabaran, karena seorang hipnoterapis itu kesabarannya harus tingkat tinggi, karena mereka mempunyai pasien yang mempunyai berbagai macam kompleks permasalahan. Kalau dia sendiri nggak sabar, dia akan susah. Dan yang terakhir itu adalah passion atau kemauan untuk membantu orang. Kalau kita tidak punya kemauan untuk membantu orang, yang susah untuk berprofesi sebagai seorang hipnoterapis. Itu berarti memang dari niatnya dulu ya. Betul. Dengan begitu automatically ya semuanya. Kalau untuk hipnoterapi sendiri ada sistem prakteknya? Sistem prakteknya seorang hipnoterapis itu adalah pertama ada yang dinamakan pre-talk atau pre-induction. Jadi pre-talk atau pre-induction ini kita mencari tahu atau istilahnya kita menginvestigasi ada apa sih yang dialami sama si pasien ini, kejadian apa, dan kita mencari sumber masalahnya di mana. Bisakah ini ditangani dengan sistem hipnoterapi atau kita harus rujuk ke psikiater ataupun ke psikolog, karena ada kasus-kasus tertentu yang kita tidak bisa istilahnya menyelesaikan sendiri, kita harus rujuk ke medis. Dan setelah kita tahu akar masalahnya di mana, baru kita melaksanakan atau melakukan terapi itu sendiri. Untuk terapinya sendiri itu disarankan 30-60 menit, tidak boleh lebih dari 90 menit, karena itu bisa menyebabkan kelelahan jiwa si pasien itu sendiri kalau terlalu lama kita
terapi, atau terlalu lama dia di trance, di masa alam pikirannya itu di theta, di fase theta. Tadi Mbak Riri bilang bisa melakukan terapis dengan adanya bantuan medis juga ya. Betul. Tapi ada gak kasus yang memang tidak perlu dengan bantuan medis? Banyak sekali. Bisa langsung ditangani oleh terapis. Iya, contohnya dengan hipnoterapi. Iya, dengan hipnoterapi itu ya menanganinya. Yang tadi saya bilang anxiety, terus kemudian psikosomatis, trauma, fobia. Nah, itu, dan juga hipnoterapi ini selain penyakit, kita juga membantu orang-orang untuk meraih goal mereka. Seperti ada orang yang, saya kok hidupnya begini-begini aja, saya pengen lebih maju lagi nih, penghasilan saya pengen meningkat lagi, atau saya belajarnya kurang, saya pengen besok lulus tuh dengan nilai yang sangat tinggi. Nah, itu juga kita bantu dengan hipnoterapi. Permasalahan rumah tangga, segala macam luka batin itu pun kita selesaikan dengan hipnoterapi. Berarti banyak banget ya? Banyak. Semua aspek ya yang kita bisa bantu dengan hipnoterapi. Kalau boleh tahu, hipnoterapi ini biayanya itu kira-kira profesional fee-nya atau jasa layanan dari seorang hipnoterapis itu untuk apa ya? Biayanya sendiri itu range-nya dari 350 sampai 5 juta. Bahkan lebih dari 5 juta. Tergantung kita lihat, case by case. Case by case. Betul. Ada yang case-nya sangat susah sekali sehingga hipnoterapis ini akan men-charge lebih tinggi dari yang biasanya. Biasanya itu men-charge-nya per sekali atau gimana? Karena ada yang kalau relatif tinggi kan, betul, seperti biaya di rumah sakit ya dengan medis gitu. Ya. Jadi gini, ada yang kita charge dengan sistem paket. Jadi sekali paket 5 juta mungkin dengan 6 kali sesi, itu satu paket gitu. Ada yang, kenapa kok charge-nya bisa, malah saya punya senior men-charge-nya itu bisa sampai 10 juta. Mungkin kalau banyak kita kali pertemuan ya. Betul, dan juga satu itu, yang kedua juga keprofesionalan atau tingkat jam terbang si hipnoterapis ini sendiri. Contohnya Romy Rafael itu charge-nya 15 juta. Bisa lebih dari itu per sesi, dan itu harus ngantri panjang sekali antriannya. Terus kenapa kok bisa tinggi dari satu kasus? Contohnya satu kasus kok tinggi daripada kasus yang lain, karena kasus yang ditanganin ini akan sepertinya lebih sulit daripada kasus yang lain, dan itu juga membutuhkan waktu ataupun skill lebih yang dimiliki oleh si hipnoterapis ini. Jadi jasa pelayanan hipnoterapi itu cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Melebihin dokter spesialis. Gitu ya. Bagaimana dengan aspek perizinan praktek hipnoterapi di Indonesia? Hipnoterapi di Indonesia saat ini saya lihat perkembangannya sangat signifikan ya. Kalau dulu masih agak susah perizinannya, sekarang perizinannya sudah mulai gampang, karena hipnoterapi ini undernya atau di bawah oleh pengusaha tradisional. Jadi masuknya bukan, kalau dokter itu kan masuknya di Ikatan Dokter Indonesia ya, di ID dan di Kemenkes. Kita juga di bawahnya Kemenkes, tapi kita itu termasuk dalam pengusaha tradisional. Contohnya tukang pijat, tukang urut gitu ya, terus bekam, kemudian totok, terus akupunturis, terus kemudian hipnoterapis, itu undernya pengusaha tradisional. Itu ada surat tanda pengusaha tradisional yang dikeluarkan oleh biasanya Kemenkes dan direkomendasikan oleh lembaga yang mengeluarkan sertifikatnya. Jadi kalau mau profesional ya harus sekolah, supaya lembaganya ini mengeluarkan surat rekomendasinya untuk hipnoterapis ini membuka prakteknya.
Jadi jasa pelayanan hipnoterapis ini memang cukup relatif tinggi karena mungkin sekolahnya juga memerlukan biaya ya. Mahal sekolahnya. Ya, Dan sekolahnya cukup ya. Mahal. betul. Dan sekarang saya lihat beberapa rumah sakit besar itu membuka poliklinik hipnoterapi. Gitu. Dan itu sudah mulai banyak fenomena di rumah sakit besar di ibu kota atau di kota-kota besar itu sudah ada poli hipnoterapi. Menurut Mbak Riri, profesi hipnoterapis ini menjanjikan? Sangat menjanjikan, apalagi nilai ekonomisnya yang tadi sudah saya ceritakan kan tinggi sekali. Dan hipnoterapis ini juga hipnoterapi ini ada tiga stage. Dalam artian gini, ada hipno stage yang dimana dia bergerak di dunia entertainment ya, seperti Rami Rafael, Uya Koya itu kan hipnotis ya, hipnotis yang di stage. Jadi bukan hipnoterapi, tapi hipnotis yang berada di panggung di dunia entertainment. Terus kemudian ada hipnoterapi. Hipnoterapi itu adalah seorang hipnotis yang bergerak di bidang kesehatan, menerapi orang. Terus yang terakhir adalah seorang trainer. Trainer itu menciptakan para hipnoterapis atau hypnostage. Gitu. Berarti memang banyak ya, banyak peluangnya sehingga hipnoterapis ini, profesi hipnoterapis ini sangat menjanjikan gitu ya. Itu adalah pertanyaan terakhir dari kita nih, semua yang mau tahu. Kita senang banget hari ini bisa berbincang-bincang, kita bisa dapat pengalaman, ilmu dari Mbak Riri. Kira-kira nih banyak juga pasti yang tertarik. Ada nggak informasi kelas untuk hipnoterapis ini, atau Mbak Riri sendiri mungkin ada buka kelas? Oh iya, saya memang buka kelas untuk para hipnoterapis baru atau yang mau menjadi seorang hypnostage gitu. Saya buka kelas setiap bulannya. Jadi nanti yang mau belajar sama saya silakan hubungin di nomor saya 082125329998 atau lihat di kolom deskripsi. Gitu. Ya, senang sekali bincang-bincang sehat kita hari ini, Mbak Riri. Kita menunggu lagi nih untuk bincang-bincang sehat lainnya. Topik selanjutnya. Benar. Nah, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Salam sehat, Sehat mental, bahagia bahagia jiwa. jiwa.